190 triliun itu satu tahun, mulai tahun 2018 sampai 2023. Di meja megah mereka berpesta, rakyat kecil menjerit nestapa. Janji suci lenyap tak bersisa, korupsi merajalela tanpa rasa. Sebaik puisi yang aku kutip ini seakan mencerminkan wajah Indonesia saat ini. Dalam kurun waktu kurang dari setahun, 2 kasus mega korupsi kembali mencoreng nama bangsa. Belum tuntas skandal korupsi di PT Timah, kini muncul lagi dugaan penyimpangan dalam tata kelola minyak mentah yang menyeret PT Pertamina. Dan itu baru 2 kasus. Masih ada deretan kasus korupsi lain dengan kerugian negara yang luar biasa besar. Sejujurnya, aku dan mungkin juga kalian sudah muak dengan kelakuan para pejabat kita. Tapi bagaimanapun, penting untuk kembali mengingatkan betapa besar dosa-dosa mereka ini. Untuk kasus mega korupsi dalam tata kelola minyak mentah oleh Pertamina, jika kalian mengira kerugian negara mencapai 193,7 triliun rupiah, itu memang benar. Tapi yang perlu dicatat, angka itu hanya untuk 1 tahun saja. Sementara skandal ini sudah berlangsung dari tahun 2018 hingga 2023. Artinya sudah berjalan selama 5 tahun. Bisa dibayangkan seberapa besar total kerugian yang harus ditanggung oleh negara. Sebenarnya, persoalan oplosan minyak hanyalah salah satu dari sekian banyak masalah yang kini tengah didalami oleh penyidik Kejaksaan Agung. Dugaan kuatnya, telah terjadi pemufakatan jahat dalam pemenuhan kebutuhan minyak mentah selama periode 2018 sampai 2023. Dalam kasus ini, awalnya penyidik menetapkan 7 tersangka yang diduga terlibat dalam berbagai peran, mulai dari manipulasi rapat dan pemenang broker minyak, melakukan markup kontrak, hingga mengoplos Pertalite menjadi Pertamax demi keuntungan pribadi. Namun hanya berselang 1 hari setelah penetapan 7 tersangka itu, Kejaksaan Agung kembali menetapkan 2 tersangka baru yang tak lain adalah petinggi PT Pertamina. Nah, yang kini masih terus ditelusuri adalah kemana sebenarnya aliran dana dari dugaan markup ini bermuara. Padahal, kita masih belum benar-benar move on dari kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk, yang nilainya juga tidak kalah fantastis. Menurut ahli lingkungan dari IPB Bambang Herosaharjo, kerugian negara akibat kasus ini mencapai 300 triliun rupiah, terutama karena kerusakan ekosistem yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan. Kasus ini sebenarnya bukan perkara baru, karena sudah terjadi sejak 2015 hingga 2022 di wilayah Bangka Belitung. Skandal ini berpusat pada pengelolaan lahan PT Timah Tbk yang melibatkan pihak swasta, namun dilakukan secara ilegal dan bertentangan dengan hukum. Perkara ini pun menyeret lebih dari 20 tersangka, termasuk Harvey Mois, suami artis Sandra Dewi, serta mantan Direktur Utama PT Timah Tbk, Mokhtar Rizapah Levi Tabrani. Awalnya 2 terdakwa utama ini mengajukan banding, tetapi bukannya mendapat keringanan, Pengadilan Tinggi justru memperberat vonis mereka. Hukuman yang semula 5 dan 8 tahun, akhirnya diperpanjang menjadi 20 tahun, lengkap dengan denda yang juga diperberat. Sebelum kasus tata kelola PT Pertamina dan korupsi PT Timah, negara sudah lebih dulu merugi 138 triliun rupiah akibat skandal bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Kasus ini bermula dari krisis moneter 1997 yang menyebabkan puluhan bank ambruk. Nah, untuk mencegah kehancuran lebih besar, Bank Indonesia pun mengucurkan 147,4 triliun rupiah kepada 48 bank. Namun, alih-alih digunakan sesuai tujuan, dana ini malah diselewengkan. Pada tahun 2007, Kejaksaan Agung membentuk tim khusus untuk mengusut kasus ini, tetapi penyidikannya dihentikan setahun kemudian. Di era Presiden Jokowi, kasus BLBI sempat dibuka kembali. Syamsul Nur Salim dan istrinya bahkan masuk daftar pencarian orang atau DPO oleh KPK. Namun, kasus ini kembali dihentikan, menyisakan banyak tanda tanya. Kasus lain yang tak kalah besar adalah korupsi izin lokasi dan usaha perkebunan di Indragiri Hulu pada awal tahun 2000-an.
yang merugikan negara 78 triliun rupiah. Kasus ini menyeret pemilik PT Duta Palma, Surya Darmadi, yang diduga bersekongkol dengan Bupati Indragiri Hulu pada tahun 1999 sampai 2008, yaitu Raja Tamsir Rahman, untuk menyerobot ribuan hektar lahan negara. Pada 23 Februari 2023, Surya divonis 15 tahun penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda 1 miliar rupiah, uang pengganti 2,2 triliun rupiah, serta kerugian ekonomi 39,7 triliun rupiah, dengan tambahan subsidiar 5 tahun penjara. Namun, Mahkamah Agung memangkas dendanya dari 40 triliun menjadi 2 triliun rupiah. Kasus ini masih terus bergulir. Terbaru, Kejaksaan Agung menyita 450 miliar rupiah terkait TPPU Duta Palma Group yang melibatkan anak Surya Darmadi. Kasus lain adalah korupsi kondensat ilegal. Skandal ini terjadi saat Dirut PT TPPI Honggo Wendratno mengajukan program Public Service Obligation ke BP Migas untuk membeli minyak mentah. Padahal, perusahaan itu sedang mengalami kesulitan keuangan. Masalahnya, Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas, Joko Harsono, justru menyetujui permohonan tersebut dan menunjuk PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara. Keputusan ini diambil tanpa melibatkan tim penunjukan penjual minyak mentah atau kondensat negara. Hingga akhirnya, negara merugi 37,8 triliun rupiah. Pada 22 Juni tahun 2020, pengadilan pun menjatuhkan vonis 16 tahun penjara untuk Honggo dengan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Namun hingga vonis dibacakan, ia masih berstatus buron. Korupsi dengan angka fantastis tak hanya terjadi di sektor pertambangan, tetapi juga di perusahaan asuransi negara PT Asabri. Kasus ini merugikan negara hingga 22,7 triliun rupiah akibat investasi dana nasabah yang dilakukan secara melawan hukum. Perkara ini menyeret Direktur Utama PT Hanson International Tbk, Beni Cokro Saputro, yang bahkan sempat dituntut hukuman mati. Namun, pengadilan memvonisnya nihil karena ia sudah dijatuhi hukuman maksimal dalam kasus Jiwasraya. Beni Cokro Saputro juga dinyatakan bersalah dalam skandal PT Asuransi Jiwasraya. Dalam kasus ini, ia divonis penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini bermula pada tahun 2009 ketika Jiwasraya gagal membayar polis nasabah sebesar 12,4 triliun rupiah. Untuk menutupi defisit, mereka menawarkan skema bunga tinggi, tetapi investasi yang dilakukan justru memburuk. Hasil audit menemukan bahwa korupsi ini merugikan negara hingga 16,8 triliun rupiah. Skandal lain adalah korupsi fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya pada 2021 hingga 2022 yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Audit BPK 2022 mencatat kerugian keuangan 2 triliun rupiah dan kerugian ekonomi 10 triliun rupiah. Bahkan, total kerugian negara diperkirakan mencapai 20 triliun rupiah. Baik, dari sekian banyak kasus yang menyeret pejabat, ada satu pertanyaan penting. Mengapa ini terus terjadi? Jawabannya jelas. Pertama, karena penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Hukuman bagi koruptor seringkali terlalu ringan. Kasus besar mandek atau vonisnya rendah, sementara rakyat kecil yang mencuri 5 potong kayu bisa dihukum 5 tahun penjara. Faktor lain, korupsi sudah dianggap lumrah dalam birokrasi dan politik. Suap, gratifikasi, dan nepotisme telah menjadi tradisi. Pada intinya, mega korupsi di Indonesia terjadi akibat lemahnya sistem hukum, budaya korupsi yang mengakar, serta birokrasi dan politik yang syarat kepentingan. Korupsi adalah kejahatan luar biasa karena dampaknya begitu luas, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Tak hanya merugikan negara, tapi juga menyengsarakan rakyat. Kita bisa merasakan dampaknya langsung dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya, pertumbuhan ekonomi melambat karena rendahnya investasi. Kesenjangan sosial pun makin melebar. Mereka yang berkuasa bisa menyuap dan makin kaya, sementara rakyat kecil semakin terpuruk.
Jika hukum tetap lemah, kasus mega korupsi baru pasti akan muncul. Mungkin saja Danantara akan menjadi yang berikutnya.